Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nggak kerasa ya udah di ujung pertemuan nih kayaknya nih kita di rangkaian elektrik ya. Oke, jadi sudah kelihatan? Sudah, Kang. Oke. Jadi kita mode 8 ini adalah bistable multifibrillary apa gitu. Nah, ada yang mau menjelaskan dulu apa itu bistable multivibrator? Seperti biasa lah kita ini dulu. Ada yang bisa? B sama stable kan udah di pada ngantuk deh kayaknya. Sebentar saya lupa rekam. Nah, ada nggak? Dikit ya? Izin jawab, Kak. Nah, Rizky, boleh. Saya yang memiliki output dengan dua keadaan stabil. Ya. Nah, keadaannya ini akan berubah jika diberi pulsa trigger sebagai inputnya, Kang. Nah, ya benar ya. Nah, ada yang tahu bedanya sama yang stable nggak? Bedanya tadi udah dijelasin ya. Satu kata kunci aja gitu, bedanya apa gitu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Bentar ada yang masuk nih. Ini yang terakhir deh. Saya jelasin dulu. Jadi gini. Jadi bistable multivibrator itu adalah salah satu jenis stabil gitu. Makanya dinamain B gitu ya. Tahu kalian ya B ya biasanya. B apa coba? Bilingual kan ya. Jadi bilingual itu dua bahasa gitu. Kalau ini dua keadaan statis, nah kayak gitu. Dan kata Rizky tadi ya, dia ini bakal statis gitu ya, si outputnya, makanya disebutnya dua keadaan statis nih. Nah, dia ini kecuali nih ya, unless katanya an external trigger is applied forcing it to change state gitu ya. Jadi kecuali ada trigger atau keadaannya. Jadi kayak gini nih misalnya. Jadi misalnya kita kasih trigger di sini. Aduh, sebentar. Jadi kita misalnya kasih trigger dari sini, misalnya triggernya itu berupa tegangan gitu ya. Nah, dia ini bisa bakal berubah keadaannya, misal ke satu LED, misalnya di sini ada LED 1 bakal nyala, atau ke LED 2 yang bakal nyala gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau LED 2 terus nyala. Nah, kayak gitu. Makanya di sini sinyalnya bakal kayak gini. Tuh, kalau dirubah itu time-nya itu konstan gitu ya.
Gak kayak kemarin. Kalau kemarin itu kan astable ya, jadi labil lah. Kalau astable itu flip flop ya. Kalau ini kita perlu tegangan dari luar buat merubah keadaan gitu ya. Nah kayak gitu. Ubah kembali ke original state-nya ya. Gitu. Nah, ini biasanya di apa ya, lebih dikenal gitu ya sebagai latch atau apa nih cara bacanya nih? Latch ya, latches. Ini itu kayak loop lah ibaratnya latches itu. Kayak loop atau flip flop ya. Di berulang-ulang ya. Oke, kayak gitu. Kita langsung bahas ke proyeknya lagi, ke modulnya dulu. Oke. Bentar, ini rekam kan sebentar. Oke, rekam. Oke, jadi yang pertama kita punya kayak gini ya, bentar. Nah ini kita punya bukan V itu yang ini ya, V itu dengan tegangan 5 volt nih teman-teman. Jadi tegangan 5 volt ya, ini kasih 5 volt. Nah sekarang coba dijalanin. Nah, oke, 5 volt ya. Nah kalau di saya di sini di Proteus 5 volt itu Kang, kurang Kang. kelihatan. Belum ada share screen-nya kan? Oh belum ada ya? Sorry. Oke. Oke, udah ada? Ada Kang. Oke, thank you. Tadi yang udah ngingetin siapa? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi yang pertama ini kita ini ya, yang 5 volt ini dihubungin di sini nih yang 5 voltnya ya, dihubungin ke rangkaiannya nih. Jadi yang pertama ini ngehubungin rangkaiannya ke 5 volt ya. Kalau di saya di sini 5 volt itu kurang kelihatan. Si LED-nya kurang kelihatan ya. Jadinya ini saya ganti jadi 9 volt. Nah, sekarang cobain. Nah, sekarang udah kelihatan ya LED-nya nih nyala. Nah, oke. Jadi yang pertama itu saklar 1 itu yang atas, saklar 2 yang bawah. Nah, saklar satunya mati dua-duanya. Saklar 1 sama 2-nya mati. Nah, ini matiin. Berarti apa yang nyala nih? Berarti LED merah. Nanti teman-teman taruh aja di sini. Ini on misalnya ya. Yang merahnya on, yang dua-duanya hidup nih. Nah, ini dua-duanya nyala ya. Berarti ini on, ini juga on ya. Nah, sekarang saklar satunya mati. Saklar satunya mati, berarti merah doang. Atau tadi udah merah doang ya. Nah, sekarang hijau doang deh. Kayak gitu ya, berarti saklar 2-nya mati gitu. Nah, ini kasih tahu on sama off. Setelah itu, si V-nya cobain di-nolkan. Si ininya di-nolin. Kita ganti jadi 0. Jadi kita biar tahu nih fungsi sama kayak tadi, mati sama mati. Ini merah doang yang nyala ya, hidup sama hidup. Ini nggak ada yang nyala. Saklar 1 hidup, mati ya. Saklar 1 mati. Nah, hijau doang yang nyala ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman ntar jelasin kenapa bisa kayak gitu ya. Jadi fungsi dari trigger ini apa gitu di tabel yang pertama ini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, untuk yang kedua itu tadi
Nah, yang kedua kayak gini nih si bentuknya. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi yang pertama itu kita kasih lihat kayak gini nih. Sebentar. Jadi ini baru ya teman-teman ngasih lihat nih si bistable-nya itu kayak gimana nih. Kelihatan banget di sini ya. Ntar saya gedein dulu. Nah, jadi ini kan pertama di hijau ya. Nah, saya kasih trigger. Jadi ini bistable itu maksudnya kayak gini. Dia itu mempertahankan keadaannya gitu ya. Sebelum dia dikasih trigger nih. Kalau saya kasih trigger, dia ini pindah. Kalau saya kasih trigger, dia pindah nih ke merah gitu ya. Saya kasih trigger lagi. Bentar. Ya, sebentar nge-lag ya. Nah, dia pindah lagi ke hijau ya. Saya kasih trigger lagi, pindah ke merah. Nah, kayak gitu teman-teman. Maksudnya bistable itu kayak gitu ya. Jadi si saklarnya saya kasih posisi saklarnya. Sekarang boleh di screenshot dulu si rangkaiannya. Bentar. Sebelum saya ganti lagi nih. Kelihatan nggak ya? Yang satu dulu deh ya. Nah, yang ini udah. Nah, yang ini dulu. Saya cobain di live fire, nggak bisa ya, soalnya nih, nggak jalan nih. Tuh, ini malah nyala dua-duanya ya. Jadi pakai aja yang di Proteus, lebih bisa nih. Oke, di screenshot dulu. Oke. Sampai saya SS juga deh. Oke. Oke, gitu ya. Kasih ya. Nanti samain aja. Tapi saya lupa ya, di sini belum nyatet. Nanti saya kasih deh. Nah, untuk yang kedua ini dilepas saklar 2-nya, terus hubungin titik A ke B ya. Jadi yang ini saklar 2-nya dilepas, jadi ini A ke B langsung nih. Jadi ini dilepas ya, sebentar. Nah, ini dilepas. Ini langsung hubungin aja ke A ke B nih. Oke, sebentar. Mungkin saklarnya kayak gini. Nah, saklarnya sekarang cobain kayak gini ya. Jadi 21 21. Ini 2 itu yang bawah ya. Jadi 2 dulu, 2 apa yang nyala nih? Hijau ya. Kalau 1 masih hijau, ininya redup ya. Jadi kalau teman-teman kasih tahu aja kalau redup gitu ya. Kalau nyala. Tuh, sekarang merah yang nyala gitu. Ini mati gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini tuh butuh ngecharge ya. Butuh charge di kapasitornya. Jadi teman-teman kasih tahu fungsi dari triggernya. Yang pertama ini trigger langsung ya, nggak ada kapasitor. Triggernya gitu. Oke, gitu aja nih. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Sebelum saya tutup. Saya tunggu dulu sebentar.
Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau ada pertanyaan nanti aja deh. Kalau ada pertanyaan nanti langsung tanyain aja ya ke Aslabnya. Mungkin dari Kang Vito udah cukup atau gimana nih? Kang Fadli, Kang Agung, Paling tambahan dikit sih, Bang. ya boleh. Oke, sebelumnya terima kasih banget ya buat 90 orang di Meet ini udah udah berusaha gitu buat bangun pagi ikutan mata kuliah praktikum rangkaian elektrik.